Kita langsung mau bahas 6 kejanggalan saham rekomendasi Raffi Ahmad. PT Cash Integrasi dengan ticker MCAS. Pertama, net profit atau laba bersih turun 88%. Kedua, total aset menciut. Ketiga, operating cash flow negatif terus-terusan sejak kuartal pertama 2019. Jadi operasi perusahaan sehari-hari, uang tunai yang diterima minus secara net antara uang keluar dan uang masuk. Parah nih. Keempat, terpantau baru-baru ini perusahaan melakukan pembelian saham sendiri. Istilahnya peningkatan treasury stock. Ini biasa dilakuin saat perusahaan merasa harga sahamnya terlalu rendah. Kelima, perusahaan bayar utang pakai utang. Keenam, ada transaksi jual beli sesama grup perusahaan sendiri. Ini rawan. Nah, saya tunjukin data-datanya. Data ini diambil dari website perusahaan PT Cash Integrasi. Langsung kita menuju ke bagian net profit. Itu ada di bagian income statement atau laporan rugi laba. Terlihat di sini laba neto periode berjalan sejumlah 62 miliar rupiah dibulatkan ke atas, dibandingkan dengan 149 miliar periode sebelumnya. Periode Januari sampai September 2020 dibandingkan dengan periode sama tahun 2019. Jadi mengalami penurunan net profit. Dari angka 60 miliar sekian, sejumlah 17,8 miliar itu dibagikan ke pemilik perusahaan yang memegang majority atau pemilik entitas induk, atau inilah yang dibagikan ke pemegang saham MCash, teman-teman yang beli sahamnya MCash. Sisanya dibagi ke non pengendali. Nah, ini jadi pertanyaan, mengapa non pengendali mendapat pembagian yang lebih besar? Sebelumnya, tahun lalu, ini seperti sewajarnya pemilik entitas induk mendapat jumlah yang lebih besar, 96 miliar rupiah dibulatkan ke atas. Yang tidak memegang kendali atau minority interest atau non-controlling interest itu mendapat 53 miliar rupiah. Mengapa ada penurunan? Apakah setahun terakhir terjadi financial engineering oleh perusahaan? Ada anak perusahaan yang dilepas sehingga dilakukan deconsolidated, tidak tergabung dalam induk lagi karena pelepasan perusahaan. Ini jadi pertanyaan untuk perusahaan. Terus sekarang kita ke question mark nomor 2, yaitu aset yang menciut. Saya tunjukkan di sini. Aset itu ada di bagian balance sheet atau neraca. Ini aset, ini liabilities. Kita lihat total asetnya. Kita ke bawah. Total aset turun menjadi 1,85 triliun dari yang sebelumnya 2,2 triliun. Kalau memang perusahaan berkembang, aset itu juga berkembang logikanya. Contohnya, perusahaan penyewaan mobil. Kalau memang bisnisnya bagus, berkembang, mereka akan ekspansi, nambah armada mobilnya, sehingga asetnya pun bertambah nilainya. Hal ketiga adalah operating cash flow negatif sejak kuartal pertama 2019. Kita lihat dalam 9 bulan pertama 2020, operating cash flow negatif atau minus 71 miliar di sini. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, operating cash flow negatif 146 miliar. Saya cek ke data sebelumnya, ternyata keadaan negatif operating cash flow ini terjadi sejak kuartal pertama 2019. Sementara free cash flow atau operating cash flow ditambah dengan cash flow dari aktivitas
investasi atau pembelian capital expenditure itu periode yang sekarang negatif, artinya negatif 71 ditambah negatif 164 miliar. Jadi ada negatif free cash flow sebesar 200 miliar lebih. Periode sebelumnya tahun lalu negatif 140-an, positif 80, masih negatif. Kita cek sebelumnya negatif cash flow, free cash flow sejak kuartal kedua 2018. Free cash flow adalah dana yang tersedia setelah perusahaan melakukan kegiatan operasi dan melakukan kegiatan investasi atau capex, pembelian modal. Keempat, pembelian saham sendiri atau treasury stock. Dia ada di arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari sini. Ini kita ke sini. Pembelian saham sendiri. Dan ini. Jadi total 12,5 miliar ditambah 35 miliar, sekitar 47 miliar. Hal kelima, pembayaran utang dengan menggunakan hutang baru. Di sini saya perbesar biar kelihatan. Pembayaran utang bank 0,5 triliun. Dana berasal dari minjem utang bank baru sebesar 0,5 triliun lebih. Jadi gali lubang, tutup lubang. Kalau dihitung rasio debt service coverage ratio, ini udah jelas angkanya sangat buruk karena udah terlihat angka-angka besarnya. Kita secara singkat melihat utang dibayar dengan utang. Dari tadi sebenarnya kita hanya melihat bagian luar dari laporan keuangan. Kita mau masuk satu lapis saja lebih dalam. Di sini ada pendapatan neto sebesar 8,7 triliun dibandingin pendapatan neto tahun sebelumnya 7,9 triliun. Ada kenaikan sekitar 10%. Tapi saat bersamaan biaya atau beban pokok pendapatan juga naik begitu besarnya. Dari 7,7 jadi 8,5. Jadi dengan pendapatan yang sebesar 8,7, perusahaan harus mengeluarkan biaya sebagai cost of revenues atau beban pokok pendapatan 8,5 triliun. Ini artinya pendapatan yang naik diikuti dengan biaya juga yang naik. Nah, kita mau lihat lebih dalam breakdown dari pendapatan atau hasil penjualan yang ini dibandingkan dengan beban pokok pendapatan, atau ini berasal dari pembelian barang-barang dan biaya-biaya lain langsung lainnya. Kita lihat note nomor 9. Kita bicara hal ke-6. Pembelian penjualan antara perusahaan yang masih berelasi. Kita sekarang sudah ada di note 9E. Soal pembelian dan penjualan barang pada perusahaan yang sama. Dua perusahaan yang masih berelasi. Ini menjadi pertanyaan, apakah ini usaha untuk menggelembungkan revenue? Itu hanya bisa dijawab oleh perusahaan dan atau oleh Raffi Ahmad dan Ari Lasso. Coba kita lihat di dua perusahaan ini, PT Kerja Manfaat Bangsa dan PT Chatbot Nusantara. Emiten, MKAS, melakukan penjualan sehingga menghasilkan pendapatan dari dua perusahaan ini sebesar 1 triliun kurang lebih tambah 200 miliar kurang lebih. Jadi 1,2 triliun. Itu pendapatan dari dua perusahaan ini. Dari perusahaan yang sama, emiten melakukan pembelian Chatbot sekitar 800, Kerja Manfaat 600, jadi sekitar 1,4. Jadi emiten melakukan pembelian mengeluarkan dana 1,4 triliun yang diberikan kepada dua perusahaan ini
Di periode yang sama, emiten juga melakukan penjualan, tapi angka yang didapat dari penjualan itu dari dua perusahaan yang sama adalah 1 triliun tambah 2, 1,2 triliun. Oke, sebelum lanjut kita bikin satu hal clear dulu ya. Jadi di laporan keuangan itu disebut perusahaan berelasi. Yang artinya bisa satu grup, bisa juga enggak. Kalau enggak satu grup, tapi berelasi, seperti disebut di laporan keuangan, itu bisa jadi karena kepemilikannya keluarga atau dari orang yang sama. Berelasi itu artinya related parties yang dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Oke, kita sekarang kronologi ya, kita highlight. Pertama, perusahaan melakukan pembelian saham sendiri, treasury stock. Itu biasa dilakukan saat perusahaan merasa harga sahamnya itu terlalu rendah. Jadi mereka coba supply-nya dikurangi dengan asumsi demand-nya sama. Supply and demand, harga jadi naik secara teori. Ini ada di laporan keuangan 9 bulan 2020. Terus ada dua selebriti out of the blue pada saat yang hampir bersamaan posting di Instagram soal investasi saham MCAS. Besokannya, tanggal 5 Januari, MCAS melejit naik 8%. Media memberitakan bahwa Raffi dan Ari Lasso tanda kutip mempromosikan saham MCAS. Terus mereka berdua membantah. Selanjutnya, sekretaris perusahaan MCAS, Rahel Stefani, bilang, quote, sehubungan dengan pemberitaan tersebut, pihak kami belum pernah menghubungi atau dihubungi Ari Lasso maupun Raffi Ahmad. Dia bilang ke media. Cuman pertanyaannya ini kan bukan sehubungan pemberitaan tersebut, tapi sehubungan dengan dugaan endorse saham. Nah, sekretaris perusahaan juga bilang bahwa nggak ada hubungan bisnis dengan Raffi maupun Ari Lasso. Nah, kita juga nggak tanya soal ada hubungan bisnis apa enggak sebenarnya. Kita tanya adalah apakah ada hubungan upah mengupah dan endorse mengendorse. Terus di tengah rame-rame endorse MCAS, Raffi ngomong seperti diberitakan media bahwa investasi saham di satu perusahaan sebaiknya harus melakukan riset yang mendalam dulu. Kalau sudah dilakukan, kita yakin pada kinerja perusahaan, baru investasi menurut Raffi. Nah, ini perusahaannya kita lihat tadi net profit turun 88%. Operating cash flow berturut-turut negatif sejak 2019. Asetnya menciut. Ini Raffi Ahmad benar-benar melihat, benar-benar research dulu apa enggak seperti dia nasihatin. Udah lihat kinerja perusahaan dengan benar apa enggak? Dia buka enggak laporan keuangannya? Nah, kita lihat dari suhu pasar modal, komisaris Bursa Efek Pandu Sahrir dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier. Apa pesan-pesan mereka berdua? Bahwa influencer sekarang ikut berpartisipasi meramaikan artinya bursa. Bisa bohong kan? Bisa, itu kemungkinan itu ada. Iya dong. Kemungkinan itu influencer ini bohong aja, dibayar aja. Kemungkinan dia main ada. Juga enggak, dia pakai juga enggak. Kemungkinan itu ada, pasti kemungkinan itu ada. Masyarakat ketipu oleh influencer. Kemungkinan itu ada.